Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat dari part 1 dan part 2 sudah dijelaskan ya. Untuk bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c merupakan bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk jumlah dan hasil kali akar-akar itu ada ketentuannya, itu x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Jika x1 dikurangi x2 itu sama dengan akar b atau determinan per a. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, itu jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 kurangi X2. Nah, maka penyelesaiannya kita sudah mengetahui nih di mana A-nya itu 2, B-nya itu negatif 5, dan C-nya itu 2. Langsung saja ke persoalannya, di mana X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A, di mana B-nya itu negatif 5, dan A-nya itu adalah 2. A-nya itu adalah 2 ya. Nah, maka negatif dikali negatif itu sama dengan positif, jadi 5 per 2. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A, C-nya itu 2, A-nya itu 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian X1 dikurangi X2 itu sama dengan akar determinan per A. Untuk rumus determinan sudah dijelaskan di part 2, itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini kita tinggal diakarkan, kemudian di per A. Sama dengan kita masuk-masukkan. Jadi negatif 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2 dikali 2 per 2. Maka hasilnya itu adalah 3 per 2. Contoh soal yang kedua itu persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q. Tentukan nilai dari 2 per P ditambah 2 per Q, P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Nah, maka penyelesaiannya itu sudah diketahui ya. Untuk A-nya itu 1, B-nya itu negatif 2, C-nya itu 5. Nah, di sini ada P sama Q. P sama Q itu sama aja kayak X1 dan X2, di mana X1-nya itu P dan X2-nya itu Q. Langsung saja ke persoalannya. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, P dikali Q itu berapa dan P ditambah Q-nya itu berapa. Nah, di sini sudah dioperasikan. Sama aja ya kayak tadi untuk rumus-rumusnya. Itu jika P dikali Q sama dengan C per A. Kemudian P tambah Q itu negatif B per A. Nah, maka hasilnya P dikali Q itu 5, P tambah Q itu 2. Langsung saja ke persoalannya. Yang pertama itu 2 per P ditambah 2 per Q. Sama dengan kita kali silangkan menjadi 2 kali P, 2 kali P sama 2 kali Q. Jadi 2P tambah 2Q. Kemudian yang bawahnya ini kita kalikan jadi P dikali Q. Nah, di sini di depannya ini sama ya. Jadi kita bisa dikeluarkan, dijabarkan, kemudian P tambah Q-nya kita kurungkan per P kali Q. Kita lihat di sini P kali Q itu 5 dan P tambah Q itu 2. Jadi 2 dikali 2 per 5 sama dengan 4 per 5. Kemudian yang soal kedua, itu P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Maka ini sama aja P kali Q dan ini P kali Q kali Q. Jadi di sini kita jabarkan dulu nih. Kita jabarkan dikarenakan ini sama, jadi kita bisa menyederhanakan menjadi P tambah Q dikali PQ. Ini sama aja kayak P dikali ini dikali ini. Jadi kita ambil dari sini juga, masukkan ke rumus yang ini. Jadi P tambah Q-nya itu 2 dan P kali Q-nya itu 5. Jadi 2 dikali 5, 10. Sampai sini teman-teman sudah paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi px dikurangi 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 dikurangi x2 kuadrat sama dengan 6p, maka nilai p yang memenuhi adalah, maka penyelesaiannya
Ini diketahuinya A-nya itu 1, B-nya itu negatif P, dan C-nya itu negatif 2. Kita selesaikan dulu, menyederhanakan dulu rumus yang ini. Ketentuan yang sebelumnya itu jika X1 dikurangi X2 itu sama dengan akar determinan per A. Kemudian ini dikuadratkan karena dari sini, kemudian sama dengan 6P. Nah, dikarenakan ini kan kalau misalnya kuadrat itu di atasnya dikuadratkan dan di bawahnya juga dikuadratkan. Dikarenakan ini akar, kalau misalnya dikuadratkan itu akan hilang. Kemudian ini dikuadratkan menjadi D per A kuadrat sama dengan 6P. Nah, determinan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, sekarang diperkan A pangkat 2 sama dengan 6P. Nah, jadi dari persamaan ini didapatkan bahwa B-nya itu negatif P dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya itu 1, kemudian C-nya itu negatif 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian menjadi hasilnya itu P kuadrat ditambah 8 per 1 sama dengan 6P. Nah, kita bisa mengalihkan kedua ruasnya 1 agar ininya hilang. Kemudian akan menjadi P kuadrat ditambah 8 sama dengan 6P. Pindah ruaskan ya 6P-nya ke ruas kiri. Menjadi P kuadrat dikurangi 6P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di part 1 sudah dijelaskan bahwa pemfaktoran. Nah, jadi dari sini kita difaktorkan menjadi P dikurangi 4 kali P dikurangi 2 sama dengan 0. Maka P-nya itu sama dengan 4 atau nilai P-nya itu sama dengan 2. Alhamdulillah untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Nah, berikut ada latihan buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.